Tanpa disadari, artis-artis besar ini dalam kurung non-nepotisme berkali-kali dicoba diruntuhkan oleh anak-anak bintang loh. Ini kita berbicara persaingan di era 90. Kalau berbicara eranya Kriti Sanon, jelas sudah pasti banyak kecurangan yang terjadi yang terlihat ya. Sementara itu untuk eranya Preity Zinta dan Amisha Patel, persaingan ini tersembunyi sehingga tidak diketahui jelas siapa pelakunya. Pelaku yang tidak senang dengan anak-anak luar menguasai Bollywood sehingga banyak yang ingin menjatuhkan mereka secara halus. Ini dia artis luar era 92.000 yang diam-diam ingin disingkirkan oleh anak bintang. Pertama ada Preity Zinta. Aktris ini adalah salah satu nama paling ditakuti di era 2000. Dia banyak bekerja sama dengan sutradara besar saat itu, meski banyak anak bintang yang hampir nganggur guys. Sebut saja seperti Rani Mukherjee yang setelah Kuch Kuch Hota Hai, tawaran filmnya sangat kecil. Ia bahkan menangis saat Karan Johar mengontrak Preity di Kal Ho Na Ho. Juga dengan Kareena Kapoor, kata Preity, Kareena suka mengabaikannya kalau bertemu. Dia hanya akan menyapanya kalau ada Karan Johar di tempat yang sama. Diperparah lagi ketika Rani mengatakan seharusnya Preity mengurangi bicaranya. Dia terlalu banyak bicara katanya. Jadi satu masalahnya di sini guys, Rani Kareena ini tidak senang dengan kesuksesan Kal Ho Na Ho di tangan Preity. Semenjak itu Kareena tidak pernah berbaur dengan Preity, bukti kalau ia merasa tersaingi dengan Preity. Rani banyak bermain film dengan Preity, tetapi ia mengatakan mereka bukan teman baik. Terakhir ketika Preity bermasalah dengan Nes pacarnya di pengadilan, tak ada satupun yang berani membelanya dari teman-teman industrinya. Mungkin sebaliknya orang-orang yang bersaing dengan Preity justru merayakan masalah Preity tersebut. Lagian siapa sih yang tidak ketar-ketir dengan Preity Zinta? Dia datang dengan bakat dan kecantikan. Sejak tahun debutnya di Soldier yang memenangkannya Filmfare debutan terbaik, hingga tahun 2006 tahun aktifnya, dia terus memberikan film-film terbaik. Sempat ia mencoba memimpin film seperti Madhuri Sridevi di film Dil Hai Tumhara, meski gagal tapi diterima dengan baik di penonton Indonesia. Benar-benar banyak yang tidak menginginkan kesuksesan Priyanka Chopra di Bollywood, sehingga jalan terakhirnya harus menuduhnya berselingkuh dengan aktor-aktor besar di zamannya, Shah Rukh Khan dan Akshay Kumar. Entah idenya siapa yang telah merencanakan isu perselingkuhan itu. Sementara kita tahu Priyanka hanya memiliki sedikit musuh saat ia berada di Bollywood. Paling cuma Kareena Singat Mimin sih dan sedikitnya Salman Khan ya. Namun saat isu perselingkuhan itu terjadi, ada campur tangan Twinkle Khanna dan Gauri. Sementara kita tahu Twinkle Gauri tidak begitu dekat dengan Kareena Kapoor. Ada yang takut ketika Priyanka lama-lama berkarir di Bollywood bisa merebut semua peran utama. Berkat campur tangan Karan Johar kemudian diboikotlah Priyanka dari Bollywood. Entah kenapa Karan melakukan hal ini. Apakah dia bertindak memboikot Priyanka demi melancarkan anak kemasnya Alia, atau karena termakan kata-kata Gauri dan Twinkle temannya yang dikatakan berselingkuh dengan suami-suami mereka itu? Aishwarya kalau bukan karena kecantikannya, dia tidak bakal bisa berhasil melambung namanya di Bollywood. Pertama salah dia adalah memutuskan orang paling ditakuti di Bollywood, Salman Khan. Kedua menikahi keluarga Bachchan yang sempat akan dijodohkan dengan Karishma atau Rani. Dan lebih parah, dia bermasalah dengan Shah Rukh Khan si penguasa di era 2000. Aishwarya harus banyak berterima kasih kepada kecantikannya sehingga sutradara banyak yang memakainya meski banyak yang ingin melumpuhkannya. Jelas-jelas Kareena acuh tak acuh ketika bertemu dengannya. Rani Mukherjee perihal Abhishek tidak pernah berteman lagi untuk waktu yang cukup lama. Dan siapa yang menjadi teman Aishwarya yang paling sejati selama bertahun-tahun? Hanya dia, Preity Zinta. Ya, sesama orang luar mah harus saling mendukung ya guys. Bukan satu kebetulan, dua orang ini sama-sama dibenci oleh sedikit rekan artisnya karena sifat mereka yang ceria dan suka tertawa lepas. Sudah masuk usia tak muda saja, Sonam Kapoor seperti ingin melengsarkannya dari brand ambassador L'Oreal Paris. Berbicara yang tidak sopan kepada Aishwarya, seolah-olah mereka adalah dari generasi yang sama.
Memang banyak artis yang membenci Aishwarya, tetapi dia tidak mudah dilengsarkan karena sutradara banyak yang ingin memanfaatkan kecantikan Aishwarya di film-film mereka. Bipasha Basu berkarir di dunia modeling dan menjadi supermodel memudahkan langkahnya untuk masuk Bollywood. Walaupun looknya saat itu sangat gelap ya, tetapi dia mampu menembus perhatian penonton dengan image seksinya. Tapi tahukah kalian kalau lagi-lagi Kareena Kapoor tidak senang dengan aktris yang satu ini saat mereka bermain film bersama? Kalian sudah pasti dengarkan kalau kabarnya Bipasha pernah ditampar oleh Kareena hanya karena memakai stylish dari Kareena. Akar masalahnya sebenarnya bukan itu guys. Kita tahu kalau Kareena kalau bermain film dengan dua pemeran utama wanita, dia selalu tertinggal di belakang. Padahal peran selalu ditawarkan yang pertama kepada dia loh. Namun karena dia memilih jalur-jalur aman seperti wanita yang baik-baik saja, ternyata peran itu tidak menantang. Malah yang antagonis-antagonis justru yang lebih ditulis dengan bagus oleh sutradara film. Itulah mengapa Bipasha hanya sekali itu bermain film dengan Kareena Kapoor. Sementara Bipasha punya nama sendiri sebagai ratu horor atau wanita seksi, Kareena berkembang ke peran-peran yang lebih komersial. Walaupun itu tidak memberikannya banyak penghargaan dan pengakuan ya. Amisha Patel dan Hrithik Roshan mencuri semua perhatian di era awal 2000. Ada banyak anak-anak bintang yang diluncurkan, tidak banyak yang dibicarakan karena Amisha. Kalau Hrithik Roshan menutupi Abhishek, Amisha menutupi Kareena di zaman itu. Mulailah diserang pribadi Amisha oleh seseorang yang pasti kalian kenal lah guys. Bukan cuma anak bintang yang takut dengan Amisha, tetapi juga outsider yang naik daun kayak Bipasha pernah insecure kepada Amisha jika misalnya Amisha mengambil perannya di film Ras. Dia mengatakan Amisha tidak cukup tinggi dan tidak cukup seksi untuk film tersebut. Bahkan sekelas Priyanka Chopra pun menyimpan sedikit jealous kepada Amisha nih. Namun jealous Priyanka ke arah positif, dia yakin bisa lebih baik dari Amisha dalam proyek-proyek filmnya ke depannya. Nah itu saja guys beberapa artis-artis luar yang pernah coba disingkirkan oleh anak-anak bintang. Mimin kira persaingan zaman dulu itu sudah sangat mengerikan, tetapi di era selanjutnya ternyata lebih mengerikan guys. Persaingan sudah mengambil korban dan merugikan beberapa orang luar. Next nanti Mimin bahas ya yang part 2-nya.